Persebaya beri Dejan kejutan kontrak baru. Ini alasan mengejutkannya. Dejan akhirnya mendapatkan kontrak tambahan yang mengejutkan semua pihak. Manajemen Persebaya mengungkapkan alasan dibalik keputusan besar ini, dan ini tak bisa Anda lewatkan. Jelang Persebaya versus Persija, Paul Munster buat keputusan mengejutkan. Latihan taktikal ditunda. Paul Munster mengambil langkah berani menjelang laga penting melawan Persija dengan menunda latihan taktikal. Apa yang membuatnya mengambil keputusan besar ini? Persebaya Surabaya beri sinyal menegangkan untuk Paul Munster dipecat jika target musim ini gagal. Persebaya mulai memberi sinyal soal masa depan Paul Munster dan situasi makin tegang. Jika target musim ini gagal tercapai, nasib pelatih asal Irlandia ini bisa saja berakhir. Saksikan cerita lengkapnya. Libur panjang pemain asing Persebaya tak pulang kampung. Menu latihan mandiri bikin kejutan. Pemain asing Persebaya memilih untuk tidak pulang kampung selama libur panjang. Mereka justru dijadwalkan dengan menu latihan mandiri yang menggemparkan. Persebaya sudah pikirkan komposisi pemain Liga 1 2025 hingga 2026, Rachmat Irianto jadi incaran utama. Persebaya mulai menyusun rencana besar untuk Liga 1 2025 hingga 2026 dan nama Rachmat Irianto mencuat sebagai incaran. Apakah Persebaya siap mendatangkan pemain andalan ini? Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Persebaya beri Dejan kejutan kontrak baru. Ini alasan mengejutkannya. Dejan akhirnya mendapatkan kontrak tambahan yang mengejutkan semua pihak. Manajemen Persebaya mengungkapkan alasan dibalik keputusan besar ini, dan ini tak bisa Anda lewatkan. Manajemen Persebaya ungkap alasan memperpanjang kontrak Dejan Tumbas hingga musim depan dalam kurung 2025 per 2026. Kabar diperpanjangnya kontrak Dejan Tumbas cukup mengejutkan karena pemain 25 tahun asal Serbia itu baru datang ke Persebaya putaran kedua Liga 1 2024 per 2025 musim ini bersama Dinamo. Dejan Tumbas juga baru menjalani 10 laga bersama Persebaya menciptakan 1 assist. Jumlah tersebut bisa bertambah karena kompetisi musim ini masih menyisakan 7 pertandingan lagi. Perekrutan Dejan Tumbas sudah kami bicarakan dengan pelatih Paul Munster. Artinya di pertengahan musim dia yang menjadi salah satu kami bicarakan dengan pelatih, kata Direktur Operasional Persebaya. Chandra Wahyudi menjawab pertanyaan Tribun Jatim Network di Surabaya. Dejan Tumbas menjadi satu dari 3 pemain asing Persebaya yang sudah diumumkan manajemen akan diperpanjang hingga musim depan. Nasib ini berbeda dengan pemain asing lain Persebaya yang didatangkan Persebaya awal musim Slavko Damjanovic, M. Rashid, dan Gilson Costa di mana nasibnya belum ditentukan. Memang ada salah satu klausul perpanjangan. Jadi memang tidak serta-merta ini baru main beberapa pertandingan terus kami perpanjang. Tapi memang sudah melewati proses-proses sejak awal kami mengontrak dia, tegas Chandra Wahyudi. Awal dimainkan Dejan Tumbas ditempatkan striker. Namun beberapa laga terakhir pelatih Persebaya, Paul Munster menggeser sedikit ke belakang sebagai gelandang. Dejan Tumbas sukses menjalankan peran tersebut lewat agresivitas pergerakannya. Ia berhasil memutus serangan lawan, juga kerap menjadi motor serangan. Jelang Persebaya versus Persija, Paul Munster buat keputusan mengejutkan. Latihan taktikal ditunda. Paul Munster mengambil langkah berani menjelang laga penting melawan Persija dengan menunda latihan taktikal. Apa yang membuatnya mengambil keputusan besar ini?
Liga 1 segera menyajikan pertandingan menarik usai masa libur Idul Fitri, yaitu pertemuan klasik antara dua tim legendaris Persija dan Persebaya. Duel ini dijadwalkan berlangsung pada 12 April mendatang dan kedua tim sudah mulai mempersiapkan diri meskipun saat ini masih dalam tahap latihan ringan. Persiapan yang dilakukan oleh Persebaya terlihat dari pendekatan latihan yang diterapkan. Para pemain tidak hanya berlatih di lapangan saat sesi latihan resmi dengan tim, tetapi juga melakukan latihan individu selama masa libur Hari Raya Idul Fitri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebugaran fisik mereka. Pemain berlatih menjaga badan, kekuatan, dan lari. Mereka harus tetap bergerak. Intensitas tinggi, kekuatan, program lari juga. Jadi itu berbeda. Itu bukan satu area khusus pada badan, itu seluruh badan, jelas Munster kepada Liga Indonesia baru. Setelah menjalani latihan individu selama libur lebaran, Paul Munster bersama staf pelatihnya akan melakukan analisis video untuk menyiapkan taktik yang diperlukan dalam menghadapi Persija. Kemudian ketika sudah dekat dengan pertandingan melawan Persija, kita mulai membuat analisis video dan situasi teknis untuk permainan tersebut. Saat menghadapi Persija, itu berbeda dengan pertandingan kami melawan tim lain, tambahnya. Persebaya Surabaya beri sinyal menegangkan untuk Paul Munster dipecat jika target musim ini gagal. Persebaya mulai memberi sinyal soal masa depan Paul Munster dan situasi makin tegang. Jika target musim ini gagal tercapai, nasib pelatih asal Irlandia ini bisa saja berakhir. Saksikan cerita lengkapnya. Manajemen Persebaya Surabaya mulai memberi sinyal terkait masa depan pelatih Persebaya Paul Munster. Memasuki akhir musim, manajemen Persebaya mulai melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Paul Munster. Di 7 laga sisa kompetisi Liga 1 2024 hingga 2025, manajemen Persebaya memberikan tantangan kepada Paul Munster untuk memberikan hasil yang memuaskan. Meski evaluasi dari manajemen sudah berjalan, manajemen tetap memberikan dukungan penuh kepada seluruh anggota tim, baik pelatih maupun pemain. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi menyampaikan keputusan terkait masa depan Paul Munster akan disampaikan setelah kompetisi berakhir. Pihaknya menginginkan pelatih asal Irlandia Utara itu dapat membawa Persebaya lebih baik dari musim sebelumnya. Selain itu, Chandra Wahyudi juga memberikan tantangan kepadanya untuk memberikan prestasi yang gemilang di musim ini. Libur panjang pemain asing Persebaya tak pulang kampung. Menu latihan mandiri bikin kejutan. Pemain asing Persebaya memilih untuk tidak pulang kampung selama libur panjang. Mereka justru dijadwalkan dengan menu latihan mandiri yang menggemparkan. Tidak ada aktivitas latihan dalam skuad Persebaya Surabaya. Hari ini Sabtu dalam kurung 29/3 sudah mulai memasuki libur lebaran. Jika sesuai jadwal, tim akan kembali berlatih pada 4 April nanti. Artinya, para pemain Green Force mendapat jatah libur 6 hari. Meski lumayan panjang, 8 penggawa asing Green Force tidak ada yang peluang kampung. Tidak akan ada pemain dalam kurung asing, kami yang pergi keluar Indonesia. Mereka tetap berada di Surabaya, kata pelatih Persebaya Paul Munster. Hal itu jelas membuat Munster cukup lega, sebab Persebaya sudah akan menghadapi Persija Jakarta pada 12 April mendatang.
Apalagi Munster juga sudah memberikan mereka pekerjaan rumah. Tidak ada yang bisa bersantai, sebab para pemain diminta untuk melakukan latihan mandiri selama libur lebaran. Program individu itu penting bagi pemain. Jadi para pemain harus melakukan itu dengan baik, kata mantan pelatih Bayangkara FC tersebut. Munster menyebut tugas latihan mandiri yang diberikan kepada setiap pemain berbeda-beda. Tidak ada yang sama, sebab program itu disesuaikan dengan kondisi pemain bersangkutan. Kalian tahu setiap orang pasti memiliki kondisi yang berbeda. Bagaimana dalam kurung kondisi badan mereka, bagaimana juga kekuatan mereka. Semua berbeda, tegasnya. Persebaya sudah pikirkan komposisi pemain Liga 1 2025 hingga 2026, Rachmat Irianto jadi incaran utama. Persebaya mulai menyusun rencana besar untuk Liga 1 2025 hingga 2026 dan nama Rachmat Irianto mencuat sebagai incaran. Apakah Persebaya siap mendatangkan pemain andalan ini? Persebaya Surabaya mulai memikirkan komposisi pemain untuk kompetisi Liga 1 2025 hingga 2026. Meski kompetisi musim 2024 hingga 2025 belum berakhir, Persebaya sudah mulai melakukan evaluasi kepada seluruh anggota tim. Langkah ini diambil manajemen Persebaya agar bisa memutuskan terkait komposisi pemain yang akan dibawa untuk musim depan. Namun meski sudah ada pembicaraan terkait pemain yang dipertahankan ataupun dilepas, manajemen Persebaya tetap memberikan dukungan penuh kepada tim untuk menyelesaikan laga sisa di musim ini. Rachmat Irianto masuk radar Persebaya. Masa depan Rachmat Irianto di Persib tinggal menghitung hari. Namun apabila kontraknya berakhir, Rachmat Irianto berpotensi untuk pindah ke klub lain. Salah satu klub yang dikaitkan dengan Rachmat Irianto adalah Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya bisa kembali mendapatkan jasanya di bursa transfer musim depan. Tim kebanggaan warga Surabaya ini punya ikatan emosional dengan Rachmat Irianto. Rian sapaan Rachmat Irianto pernah memperkuat Persebaya dalam 4 musim.